aja ya Pak. Baik. Izin Bapak dan Ibu semua untuk memulai kegiatan Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesia tahun 2020 untuk Kabupaten Bone Bolango. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta Lokakarya. Selamat datang pula untuk Bapak narasumber yang kebetulan baru Pak Heru aja yang termonitor di kegiatan ini. Izin untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan kali ini. Yang pertama adalah kita akan bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Dan saya mengharapkan nanti dalam posisi berdiri dan audionya bisa di-unmute biar kedengaran suaranya masing-masing. Setelah itu saya lanjutkan dengan izin untuk memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu dilanjutkan dengan masuk ke dalam sesi diskusi. Kebetulan pada kesempatan ini adalah pertemuan yang kedua, jadi kami berharap agar di pertemuan ini diskusi yang yang kita memang sudah rancang bisa lebih tajam arahnya. Itu Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan susunan acara pada kegiatan Lokakarya pada siang hari ini. Kami berharap agar kegiatan ini juga secara pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar dan tidak terlalu sore juga selesainya nanti. Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan marilah kita meng-unmute sound. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya harapkan untuk audionya bisa di-mute, jadi nanti hanya ada beberapa saja yang aktif. Dalam hal ini saya selaku moderator dengan Bapak narasumber dulu sebelum kita masuk ke dalam diskusi. Bapak dan Ibu sekalian, izin untuk supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai? Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian, peserta kegiatan Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesia tahun 2020 untuk Kabupaten Bone Bolango, bahwa perlu kami sampaikan bahwa ini adalah yang kedua. Oh ya, barusan saya dapat informasi Pak Dede sudah bisa masuk, jadi mungkin nanti kita langsung Sudah Pak. Saya akan segera sampaikan ke Pak Dede maupun ke Pak Heru terkait dengan kapasitas untuk narasumber siang hari ini. Pengantar dari saya cukup di situ aja biar nanti
kita langsung banyak diskusi Pak Heru maupun Pak Dede ya dengan peserta dari rekan-rekan dari Kabupaten Bone Bolango ini. Ya. Ya, silakan Pak Heru maupun Pak Dede, waktu saya perkenankan. Terima kasih Pak Anton, Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Saya lihat ini sudah cukup banyak yang berkumpul. Ada Pak Hugen, Pak Yusuf, dan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, untuk sekadar mengingatkan bahwa pelaksanaan Lokakarya Indonesiana tahun ini akan ada 4 pertemuan tiap daerah, dan sekarang sudah pertemuan kedua untuk Bone Bolango. Nah, target yang dicanangkan untuk dicapai pada 4 pertemuan tersebut adalah dokumen berupa proposal untuk kegiatan tahun 2021. Kasus Bone Bolango adalah Festival Polo Palo. Nah, di dalam proposal tersebut diharapkan bisa terpaparkan dengan cukup baik, dengan cukup lengkap tentang isi kegiatan atau konten kegiatan. Yang itu artinya juga kita bisa mencerna tentang fokus kegiatan tersebut, termasuk di dalamnya adalah apa hubungannya dengan pokok pikiran kebudayaan daerah di tempatnya masing-masing. Lalu yang kedua tentu saja tim kerja. Tim kerja ini adalah sekelompok orang yang nanti diamanati, dititipkan berbagai misi, berbagai keinginan, berbagai nilai-nilai ideal yang kita diskusikan bersama melalui Lokakarya ini. Karena memang tujuan Lokakarya ini adalah membangun bersama isi dari sebuah kegiatan. Diharapkan bahwa dalam platform Indonesia diharapkan sebuah penyelenggaraan kegiatan dari sejak perumusannya melalui forum musyawarah seperti ini. Nah, kalau misalnya kita sudah mencapai sejumlah kesimpulan, maka diperlukan tim untuk kemudian mengupayakan agar kesimpulan-kesimpulan tersebut bisa terwujud secara nyata dalam pelaksanaan kegiatannya. Itulah tim kerja yang strukturnya sudah kami rekomendasikan mulai dari direktur festival, sekretariat, tim pemantauan dan seterusnya. Jika masih belum jelas mengenai struktur tim kerja, kami bisa bagikan ulang file presentasi kami tentang struktur tim kerja tersebut. Lalu yang ketiga tentu saja berurusan dengan postur anggaran, karena membiayai kegiatan berarti kita juga harus menempuh prosedur perancangan pengelolaan anggaran. Diperlukan komitmen yang tegas mengenai alokasi anggaran dalam APBD dari Kabupaten Bone Bolango, yang kemudian nanti juga akan insya Allah ada subsidi juga dari Kemendikbud dalam hal ini platform Indonesiana. Nah, tapi sebelum semua itu tentu saja yang paling substansial adalah isi kegiatan. Yang minggu lalu kita sudah sempat mendiskusikan beberapa hal, tapi belum bulat benar mengenai isi kegiatan. Nah, kami harapkan bahwa pada pertemuan kedua ini kita bisa meneruskan diskusi tentang isi kegiatan, dan mudah-mudahan kita bisa sampai pada poin kedua, yaitu pembentukan tim kerja. Artinya adalah kita menyisir siapa-siapa pihak, siapa-siapa sumber daya manusia yang kita anggap kompeten untuk menduduki posisi tertentu dalam tim kerja. Itu saja sekedar pemancing dari saya. Silakan Bang Dede Pramayoza. Iya, Kang Heru. Mungkin untuk mereview sedikit, hari ini kan harapannya kita bisa mendengar dari teman-teman Bone Bolango sendiri tentang program atau kerangka dasar dari festival Polo Palo yang sudah disepakati hasil musyawarah dari dinas dan komunitas di Bone Bolango. Minggu lalu kita sebenarnya cukup eksploratif melihat dari berbagai perspektif tentang apa yang kira-kira akan menjadi fokus dari kegiatan, tentu yang referensinya atau rujukan utamanya adalah persoalan-persoalan utama yang tengah dihadapi dalam hal pemajuan kebudayaan di Bone Bolango sendiri. Seingat saya, sebenarnya kita sudah mengerucut pada inventarisasi
programatik sebenarnya, boleh disebut begitu. Jadi inventarisasi yang sifatnya program, tapi memang belum kita bayangkan waktu itu format kegiatannya akan seperti apa. Jadi bentuknya nanti akan seperti apa, tapi minimal aspek-aspeknya sudah terbayangkan. Yang pertama perihal sosialisasi dan promosi, kemudian yang kedua soal literasi, kemudian ada juga aspek preservasi dan revitalisasinya, kemudian yang terakhir yang justru dipandang mungkin paling penting adalah dokumentasi dan inventarisasi. Jadi 4 aspek ini yang minggu lalu tanggal 10 Oktober kita diskusikan dan maksud saya tanggal 12 ya, maaf, tanggal 12 Oktober yang lalu kita diskusikan dan kemudian mengerucut pada itu, tapi memang OPK-nya atau kemudian kerangka dasar dari festival Polo Palo ini belum waktu itu kita belum sampai pada sebenarnya tentang tentang fokus dari kegiatan, karena demikian baik garis bawahi yang ingin disikapi dalam pelaksanaan festival Pelarah. Mudah-mudahan musyawarahnya sudah terjadi antara dinas dengan komunitas untuk Bung Heru. Jadi saya cuma mau mereview saja sampai di mana pembicaraan kita minggu yang lalu dan apa yang kita harapkan bisa terjadi pada Lokakarya yang kedua hari ini. Jadi silakan, mungkin akan diwakili oleh salah seorang baik dari dinas maupun dari teman-teman komunitas pekerja seni dan budaya di Bone Bolango. Saya kembalikan dulu, Mas. Silakan. Silakan rekan-rekan dari Kabupaten Bone Bolango. Jadi izin Pak. Silakan Pak. Ini kebetulan ada hadir di sini Ibu Kadis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango. Kebetulan hadir pada hari ini. Izin Bu Kadis mendahului menuli pemaparannya Ibu, perlu saya informasikan kepada rekan-rekan teman-teman yang semua yang hadir di sini. Kebetulan kami waktu hasil kemarin dengan Pak Sek sudah menindaklanjuti sebagaimana hasil lokakarya yang pertama, dan itu sudah kami buatkan dalam bentuk resume. Dan kemarin juga kita sudah rembuk bersama di jajaran dinas internal kami sendiri. Jadi kami sudah membuat semacam satu pemetaan. Jadi pemetaan kegiatan. Jadi pemetaan kegiatan ini yang sesuai dengan waktu pelaksanaan untuk tahun 2021 itu kami akan integrasikan dengan pada saat Hari Hardiknas itu sendiri, itu sebagai puncak acaranya. Namun seminggu sebelumnya itu sudah kita akan lakukan kegiatan secara maraton. Dan untuk beberapa jenis kegiatan pendukung yang akan kita laksanakan, diantaranya itu ada lokakarya sebagai hari pertama untuk pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Kemudian pada hari berikutnya kita akan melaksanakan semacam parade budaya. Situ kemudian ada marching band, ada atraksi seni budaya dan rekor muri. Kemudian kita akan juga menggelar pameran budaya. Kemudian ada hiburan rakyat dan kemah bakti. Dan ada wisata budaya, di situ ada pasar seni yang insya Allah akan akan dikelola sepenuhnya oleh para komunitas, yaitu komunitas yang sudah kita jajak kerjasama itu ada komunitas Tupalo dan ada beberapa komunitas lainnya yang sementara masih dalam tahap penjajakan. Berikut kemudian ada misi kemanusiaan lainnya dalam bentuk donor darah, kemudian kita akan tutup pada saat pelaksanaan apel Hardiknas itu sendiri. Jadi itu sebagai estimasi waktu, kemudian rencana kita ke depan untuk tahun 2021. Dan untuk pemetaan kegiatan ini sendiri,
kita akan awali dulu dengan konsolidasi barangkali, konsolidasi yang untuk dengan kerjasama dengan para komunitas atau tokoh budaya yang ada, dan itu sudah kita awali kemarin pada tahun 2019 sebenarnya. Dan sebenarnya waktu 2020 ini sudah waktu pelaksanaannya, estimasi waktunya itu adalah antara bulan September dan bulan Oktober sudah harus kita laksanakan. Cuma karena satu lain hal, karena COVID-19 sehingga ini rencananya agak berantakan, sehingga itu anggaran yang ada sama kita terserap sepenuhnya untuk penanganan COVID. Kebetulan hari ini ada Ibu Kadis, jadi silakan Bu, barangkali ada gambaran. Silakan Ibu Kadis. Terima kasih. Dengarannya Pak? Terdengar Bu. Ya, Terdengar. bagus, oh iya. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami di dalam pembahasan untuk lokakarya menjelang untuk persiapan Indonesiana. Sebenarnya kami yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena kami adalah satu-satunya kabupaten di Provinsi Gorontalo yang diberikan rekomendasi untuk mendapatkan program Indonesiana. Dan memang sebelum ini kan memang sudah beberapa kali kami telah mengikuti kegiatan di Jakarta yang kemarin diwakili oleh Bapak Sekretaris dan dari bidang kebudayaan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusuf Milek, Kepala Seksi saya, tentang apa saja persiapan yang akan kami lakukan pada Indonesiana 2021. Tentu yang pertama adalah ini yang pertama yang akan kami sampaikan, karena kami sekarang sementara pembahasan anggaran untuk 2021, dan kami telah, insya Allah pada pembahasan anggaran ini kami akan mengalokasikan anggaran untuk Indonesiana untuk tahun 2021. Kemudian persiapan kami yang selanjutnya, kami juga karena kami mengangkat polo-palo sebagai musik tradisional yang kami angkat dalam festival ini dan beberapa kegiatan-kegiatan lain yang ada kaitan dengan budaya, kami telah merancang, ya sebenarnya ini kegiatan kami di 2020 Pak. Kami dari 2019 kemarin sudah merancang semuanya, bahkan ada keterlibatan sekitar 2.000 anak-anak yang kami sudah persiapan dengan musik tradisional polo-palo, yang tahun ini kami telah menganggarkan, bahkan mengadakan di setiap sekolah itu ada 30 orang siswa yang kami sudah persiapkan dengan yang insya Allah itu merupakan satu terobosan kami, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Yusuf merupakan rekor muri yang mungkin ini sesuatu yang belum pernah dibuat di Provinsi Gorontalo. Ini juga kami sudah persiapkan, jadi yang pada intinya anggaran insya Allah kami akan siap Pak untuk sharing anggaran. Yang kedua adalah bagaimana keterlibatan komunitas budaya di sini. Kami telah mendatangi beberapa komunitas budaya yang ada di beberapa kecamatan. Karena kami tahu bahwa kegiatan Indonesiana ini terpusat dalam satu titik, tapi ada beberapa kegiatan lain yang ada Kayaknya ada gangguan audionya ini Pak. Gitu. Atau mau ada tambahan Pak Yusuf? Sambil kita menunggu Bu Kadis. Iya, jadi sambil menunggu Bu Kadis perlu informasi apa yang kami bisa tambahkan, bahwa sebenarnya kegiatan ini juga tidak kami konsentrasikan di satu tempat sebagaimana yang sudah ditekankan diaksentuasikan oleh Bu Kadis. Jadi kita akan sebar pelaksanaan kegiatan ini di beberapa kecamatan, terutama di 4 kecamatan induk, yaitu Kecamatan Suawa, Kabila, Bonepante, dan Kecamatan Tapa itu sendiri. Nah, perlu diketahui bersama bahwa untuk Kabupaten Bone Bolango itu ada beberapa etnik masyarakat yang, mohon maaf kalau misalnya ada salah sebut, itu antara masyarakat Suawa, ada 3 bahasa yang menonjol, yaitu adalah bahasa Suawa, kemudian ada bahasa Gorontalo, kemudian ada bahasa Bulango, tapi kemudian bahasa Bulango ini sudah berpindah tempat ke Sulawesi Utara. Nah, untuk selanjutnya bahwa untuk pelaksanaan kegiatan ini sendiri, kita sementara ini lagi Pak masih melakukan inventarisir terhadap komunitas-komunitas yang ada. Kemarin kita agak tergesa-gesa karena memang waktu pelaksanaannya waktu kemarin itu, waktu kita melaksanakannya itu
Karena samping itu juga ada keterbatasan anggaran sehingga itu kita tidak bisa mampu menjangkau seluruh kecamatan maupun seluruh desa yang ada. Tapi alhamdulillah ada beberapa komunitas ini terutama kita sudah melibatkan dari kalangan mahasiswa itu sendiri yang kemudian mereka ini kita kaderkan sebagai kita jadikan sebagai kader budaya, dan insya Allah mereka akan berkontribusi langsung terhadap pelaksanaan dan akan mendukung kegiatan kita yang ada di Bonewolango itu sendiri. Nah, itu menjadi sebuah alasan tersendiri karena memang semangat kultur masyarakat Gorontalo sendiri bahwa Pulau Palu itu memegang peranan yang sangat penting, dan alhamdulillah dari sejak 2017 sampai dengan 2020 ini secara intens kita promosikan, kita sosialisasikan ini Pulau Palu ini sampai ke tingkat sekolah, sehingga itu pada waktu untuk di internal pemerintah Kabupaten Bonebolo sendiri bahwa Pulau Palu ini sudah dijadikan sebagai artinya kalau untuk dalam pelaksanaan misalnya yang untuk kegiatan-kegiatan itu dijadikan sebagai alat pukul, misalnya seperti itu, sebagai satu dalam hal meresmikan segala sesuatu itu Pulau Palu itu dijadikan sebagai ikon. Saya kira Ibu Kadis sudah hadir, Bu? Sudah hadir, Pak, sehingga itu silakan, Bu. Baik, silahkan Ibu Kadis melanjutkan tadi yang sempat terputus. Ya. Rum, apa tuh Rum? Rum? Apa tuh? Mohon maaf, Bapak yang lain mungkin bisa di mute dulu. Silahkan Ibu, dilanjutkan Bu. Iya, saya melanjutkan kembali. Kenapa sampai kami mengangkat budaya Pulau Palu ini untuk kami tampilkan di dalam program Indonesiana. Yang pertama, kami menginginkan bahwa generasi kami kaum milenial, mereka itu harus bisa mewarisi budaya Pulau Palu. Karena ini merupakan alat tradisi yang kemarin ini terjadinya hanya pada komunitas orang tua saja. Kemudian ini kami akan lestarikan. Nah, kendala kami sekarang, kenapa kami mengangkat masalah Pulau Palu? Yang pertama, kami ingin melestarikan kalau dari segi pertanian, kami mengangkat di sini Pak, kami bukan hanya parsial, tapi ada koordinasi dengan beberapa lintas sektor dalam mengemas budaya Pulau Palu ini. Kami telah menghubungi beberapa dinas terkait. Yang pertama, Dinas Pertanian. Dinas Pertanian akan mengadakan budidaya bambu dengan menciptakan lahan-lahan pertanian yang kosong ini agar supaya bambu ini bisa lestari. Karena Indonesiana bukan hanya sekedar seremoni saja Pak, tapi bagaimana kami melestarikan budaya ini sampai 20 tahun akan datang ini tetap lestari kepada anak cucu kami. Karena kami takutnya ini akan tergerus oleh dasarnya teknologi. Yang kedua, kami juga di sini telah berkoordinasi yang pertama dengan Dinas Pariwisata. Kita di sini punya konsep bahwa Kabupaten Bonebolango sekarang di dalam hal pembangunan lebih mengarah kepada pariwisata. Dalam pariwisata ini kami mengangkat budaya Pulau Palu. Budaya Pulau Palu sebagaimana kami disampaikan tadi, setiap ada kunjungan maupun ada event-event kebudayaan yang di situ ada di dalam destinasi, kami menampilkan budaya Pulau Palu ini sebagai musik tradisional atau alat tradisional di dalam penyambutan tamu. Kemudian yang berikut, kami juga bekerja sama dengan pemerintah desa, ada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Karena memang undang-undang kebudayaan mengatakan di situ bahwa di dalam anggaran dana desa ada sekian persen digunakan di situ dialokasikan untuk desa. Nah, ini juga kami berkoordinasi dengan Badan Pemerintahan Desa, bagaimana di dalam alokasi dana desa kami berkoordinasi untuk semua desa di Kabupaten Bonebolango yang ada sekitar 167 desa, mereka itu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan budaya. Kemudian kami juga di sini telah mengeluarkan perda. Kalau yang sekarang yang kami sudah buat adalah peraturan bupati tentang budaya Pulau Palu. Dan ke depan kami telah bekerja sama dengan DPRD untuk meningkatkan legalitas ini, regulasi ini dari peraturan bupati menjadi sebuah perda. Sehingga dengan perda ini merupakan satu regulasi yang mana budaya Pulau Palu ini merupakan satu
budaya Kabupaten Bone Bolango di dalam melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Kemudian yang berikut juga Pak, apa yang kami buat seterusnya? Karena ini budaya pendidikan, kami bekerja sama di sini dari segi pertaniannya, pariwisatanya, kemudian dengan pemerintah desa. Yang di Dinas Pendidikan, karena kami di sini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami telah membuat satu kurikulum muatan lokal. Di dalam pengajaran di sekolah, kami membuat satu muatan lokal dalam satu mata pelajaran itu ada muatan lokal untuk budaya daerah. Nah, budaya daerah inilah kami memasukkan budaya Pulau Palo di dalam kegiatan belajar mengajar. Apa yang telah kami buat sekarang? Sekarang kami telah memerintahkan ke seluruh korwil. Kebetulan di dalam lokakarya ini Pak, hadir ada 7 orang koordinator wilayah. Kami di sini punya 18 kecamatan. 18 kecamatan itu ada di 7 korwil yang sebagai ujung tombak kami yang meneruskan segala informasi dari Dinas Pendidikan. Dari 131 SD, ada 42 SMP. Tahun ini Pak, kami telah menganggarkan di sekolah itu untuk pengadaan musik Polo Palo. Nah, sehingga keinginan kami untuk bisa 10.000 Polo Palo bisa memecahkan rekor muri, insya Allah ini ke depan kami sudah siap dari segi sarana prasarana yang akan kami persiapkan untuk Indonesiana 2021. Setelah itu kami sampaikan juga yang telah kami persiapkan juga yaitu mendatangi komunitas-komunitas budaya yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Memang kami melihat di situ di beberapa kecamatan ada pengrajin-pengrajin atau mereka yang selama ini yang tidak begitu belum terakomodir atau mereka bekerja itu hanya sekedar amatiran Pak, hanya yang mereka hanya senang saja kerja, tapi mereka belum dikelompokkan dalam satu wadah. Oleh karena itu dengan Indonesiana ini kami berupayakan kepada seluruh komunitas yang ada akan mengadakan pameran budaya di kecamatan-kecamatan sehingga untuk kegiatan Indonesiana yang mungkin beberapa hari akan dilaksanakan, mungkin ini akan ada beberapa titik yang akan kami buat dan satu event yang terbesar itu kami akan menggelar satu parade polo atau musik kolosal Polo Palo yang itu bisa akan memecahkan rekor muri. Terima kasih Pak. Silakan Pak Heru atau Pak Dede untuk menanggapi. Iya, terima kasih Ibu Marnini Sabu. Oke, saya kira yang belum bukan yang belum, tapi kita bisa melangkah lebih lanjut ya. Kalau memang kemudian tampaknya Polo Palo sudah cukup valid atau cukup sudah dipilih dan sudah bahkan sudah dilihat dengan kacamata lintas sektoral juga. Saya kira itu baik ya, baik sekali dan memang salah satu hal yang ingin dicapai oleh Indonesiana adalah menunjukkan bahwa urusan pemajuan kebudayaan bukan hanya urusan kementerian atau dinas yang membidangi kebudayaan, tapi kalau kita lihat teman-teman di Direktorat Jenderal Kebudayaan sudah menginventarisir ada 18 kurang lebih di tingkat kementerian dan lembaga yang sebenarnya juga berkepentingan dengan pemajuan kebudayaan. Dan alhamdulillah kalau kemudian misalnya di Bone Bolango hal itu juga sudah terjadi, sehingga nanti pada saat penyusunan postur anggaran, saya kira teman-teman di Bone Bolango sudah bisa langsung juga membayangkan bahwa item-item kegiatan di dalam Festival Bone Bolango itu bisa ditunjukkan di dalam RAB-nya nanti disupport oleh dinas-dinas atau OPD yang sifatnya lintas sektoral itu. Jadi saya kira bahan untuk menyusun postur RAB kegiatan sudah cukup juga gitu. Jadi nanti mungkin akan lebih mudah untuk menyusun postur RAB. Jadi akan sangat baik nanti seandainya di dalam postur RAB kegiatan itu kita bisa melihat ada item-item kegiatan yang beban pembiayaannya kemudian bisa lintas sektoral seperti yang tadi diceritakan oleh Ibu Kadis. Saya kira itu salah satu poin positif ya. Jadi saya segera membayangkan bahwa akan ada item kegiatan yang dibiayai atau didanai oleh Dinas Pariwisata, ada juga yang
mungkin akan disupport oleh Dinas Pertanian, industri kreatif, dan lain-lain. Bahkan juga tadi disebut, dan saya sepakat bahwa di dalam undang-undang desa, kalau kita lihat memang ada alokasi dana desa itu yang ditujukan untuk, bahasanya bukan kebudayaan, tapi peningkatan sumber daya manusia di desa. Jadi itu biasanya yang bisa kemudian digunakan untuk turut serta mendukung kegiatan-kegiatan budaya di tingkat desa hingga kabupaten, saya kira. Nah, menarik saya kira kalau kemudian kita sudah sebagai satu platform gotong royong dengan adanya lintas sektoral tadi, maka sebenarnya salah satu indikator yang ingin kita capai dalam pembangunan platform kebudayaan sudah bisa kita capai di Bone Bolango. Nah, sehingga saya kira langkah selanjutnya sudah bisa langsung diancar-ancar dari sekarang, yaitu untuk membayangkan orang-orang yang akan bekerja sebagai tim pelaksana. Dan harapan Indonesia selalu, karena ini pelaksanaan festival sendiri juga kita pandang sebagai bentuk investasi sumber daya manusia, maka teman-teman dari komunitas lah yang lebih banyak akan berada di dalam struktur organisasi pelaksana kegiatan itu nantinya, gitu. Di mana dinas bisa mengambil naik kelas, saya kira dinas harus naik kelas, tidak lagi menjadi pelaksana, melainkan menjadi penyelenggara yang tentu saja akan menjadi selain mengambil peran mengontrol dan mengevaluasi kegiatan, juga menjembatani dengan berbagai pihak, terutama dengan pihak-pihak lintas sektoral yang tadi disebutkan. Nah, jadi yang pertama saya kira kita bisa melangkah pada ancar-ancar untuk membayangkan mereka-mereka yang akan bekerja di dalam tim pelaksana Festival Polo Palo tahun 2021. Dan kemudian juga sebenarnya RAB-nya sudah agak terbayang juga, maksudnya tentu saja karena salah satu prinsip tampaknya sudah dipahami dengan baik di Bone Bolango, maka RAB-nya juga bisa segera diancar-ancar. Jadi dan dengan itu tentu saja nanti kita juga bisa kemudian melakukan seleksi kegiatan secara lebih ketat, gitu, karena yang pertama prinsipnya adalah lintas sektoralnya lebih dijadikan prioritas yang pertama, dan yang kedua kegiatan-kegiatan yang betul-betul mengarah pada cita-cita bersama dari festival ini, itu yang akan diletakkan sebagai prioritas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bone Bolango selaku penyelenggara utama, gitu. Jadi dua hal itu saya kira kita bisa berdiskusi perihal itu setelah ini, dan Ibu Kepala Dinas nanti bisa memfasilitasi, saya kira ada pertemuan mungkin virtual mengingat keadaan dengan teman-teman komunitas untuk dua poin itu. Itu dulu sementara saya sedang mencoba mempelajari kembali pertemuan kita yang lalu, melihat apakah ada yang tertinggal dalam. Sementara dari saya itu, silakan Bung Heru. Terima kasih Mas Dede. Bu Kadis, terima kasih. Pemaparan Kadis barusan, kerja lintas sektoral sudah mulai ditunjukkan sebagai kerangka penunjang dari Festival Polo Palo ini. Pak Anton dan teman-teman tim teknis tolong tunjukkan kembali poin pengantar Indonesiana, tampilkan di layar, tunjukkan halaman tentang struktur tim kerja. Nah, sambil menunggu, saya sengaja mau menunjukkan kembali dari pertemuan pertama kita dulu tentang pengantar Indonesiana, utamanya tentang struktur tim kerja, karena saya melihat bahwa ada bagian yang masih isi. Begini Bapak, salah satu yang kita diskusikan pada pertama minggu lalu adalah tentang skala atau watak dari festival ini. Silahkan di slide-nya difokuskan ke struktur tim kerja yang ada direktur festival dan seterusnya berwarna biru. Nah, kami menerima proposal Festival Polo Palo ini, dan barusan juga Bu Kadis dan Pak Yusuf menyebutkan
bahwa ada target memecahkan rekor muri 1000 pemain kalau tidak salah. Nah, tentu saja itu satu hal yang memang menjadi keputusan di teman-teman di Bone Bolango. Namun buat kami di Indonesiana, kami itu dititipi tugas bahwa penyelenggaraan festival itu merupakan cara harusnya berorientasi pada penguatan ekosistem. Jadi buat kami sebenarnya soal kuantitas, soal jumlah, terus terang kami suka menomorduakan, bukan berarti tidak penting, tapi ada persoalan yang harus disasar terlebih dahulu. Ekosistem itu, ya ekosistem memang istilah yang rumit ya, kita meminjamnya dari ilmu alam, dari biologi. Tapi arti sederhananya adalah perangkat penunjang. Maaf, sambil menurut teman-teman tim teknis, tolong PowerPoint pengantar Indonesiana, bagian halaman struktur tim kerja, tolong ditampilkan. Nah, kembali lagi, ekosistem. Jadi, perangkat penunjang. Begini, kalau misalnya memang mau mengejar pemecahan rekor muri, pengerahan 10.000 orang untuk untuk memainkan alat musik polo-palo itu, silahkan saja. Itu kita bisa bayangkan menjadi pertunjukan yang meriah. Tapi di balik itu, ada hal yang harus kami perhatikan di Indonesia. Nah, sebenarnya bagaimana ekosistem penunjang dari polo-palo ini. Nah, itulah kenapa dalam struktur tim kerja yang kami rekomendasikan seperti ini. Direktur festival itu ya ketua panitia, istilah lainnya. Orang yang paling bertanggung jawab terhadap keseluruhan aspek pelaksanaan. Tadi juga Mas Dede menyebutkan bahwa pihak dinas itu penyelenggara, sementara tim kerja itu pelaksana. Kami memang membedakan istilah antara penyelenggara dan pelaksana. Direktur festival adalah pelaksana utama yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aspek pelaksanaan. Nah, di bawah direktur festival itu ada tim pengelolaan pengetahuan, ada sekretariat, dan ada tim kurator. Ini adalah 3 pihak yang kemudian menjadi memegang peran kunci dalam perancangan awal dari kegiatan. Begini, kalau misal bagaimana sih sebenarnya kondisi polo-palo sekarang? Apakah cukup tersebar? Bagaimana teknik pembuatan polo-palo? Apakah polo-palo dibuat berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari tradisi lisan? Kalau begitu, bagaimana pola penyebarannya atau istilah teknisnya diseminasi? Kalau itu bersumber pada tradisi lisan, berarti bersumber pada orang tertentu yang dianggap ahli atau dianggap maestro. Apakah para maestro itu masih punya ruang untuk bisa mentransfer pengetahuannya? Karena kalau tradisi lisan kan biasanya kemudian transfer pengetahuannya, kalau tidak melalui magang, ada anak-anak muda yang magang pada para maestro tersebut, atau ada forum-forum atau kegiatan-kegiatan penuturan. Tradisi lisan itu kan kemudian suka jadi pertunjukan, semacam deklamasi. Tapi intinya adalah karena tradisi lisan itu sifatnya dari mulut ke mulut, maka ajang penyebaran pengetahuan itu bagaimana? Itu kerjanya tim pengelolaan pengetahuan. Kalau bukan tradisi lisan, apakah tradisi tertulisnya sudah terbentuk? Apakah ada cukup banyak penelitian tentang pengetahuan di balik pembuatan polo-palo? Apakah ada data yang cukup tentang siapa ahlinya, siapa masternya, bagaimana teknik pembuatannya? Lalu bagaimana dengan produksi? Apakah bahan bakunya masih cukup tersedia? Apakah ahli pembuatan polo-palo? Kalau tadi maestro kan ahli mengenai keseluruhan, termasuk aspek aspek musikalnya. Tapi kalau dalam bidang produksi, pembuatannya, para pengrajinnya, apakah masih cukup tersedia, masih cukup banyak? Apakah bahan bakunya cukup tersedia? Lalu bagaimana distribusinya? Gini deh, gambaran teknis sederhananya, kalau mau mencapai pertunjukan melibatkan 10.000 orang, berarti ada paling tidak ada 10.000 polo-palo atau entah berapa puluh ribu polo-palo sebagai alat musik, instrumen musik yang harus disiapkan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat dan mendistribusikan instrumen musik tersebut. Itu semua adalah kerjanya tim pengelolaan pengetahuan. Jadi pertanyaan saya adalah sejauh mana pendataan mengenai polo-palo itu sendiri. Mulai dari keahlian, penyebaran pengetahuan, hingga produksi alatnya. Nah, kemudian tim kurator itu konseptor kegiatan. Tolong diturunkan slide-nya pada deskripsi tugas. Nah, silakan bisa dibaca di sini. Tim kurator bertanggung jawab merancang konsep dan program kegiatan beserta menuliskan pertanggungjawaban kuratorial. Sederhananya begini, jika teman-teman di Bone Bolango membuat pertunjukan 10.000 orang memainkan polo-palo di sebuah ruang yang terbuka,
sebenarnya kemudian dampaknya apa? Paling tidak dalam kepala saya itu ada dua pendekatan sederhana. Yang pertama, Polo Palo sebagai Pak Heru sepertinya termute, Pak. Pak Heru. Halo. Ya, oke, Pak. Sudah. Saya termute dari sejak kapan ya? Jangan-jangan dari tadi saya ngoceh sendiri. Oke, saya ulangi tentang tim kurator. Di situ dicantumkan, silakan Bapak Ibu bisa membaca, bertanggung jawab merancang konsep dan program kegiatan, serta menuliskan pertanggungjawaban kuratorial. Sederhananya, tim kurator ini adalah penyusun konsep atau perancang program dari kegiatan, dari festival. Nah, kalau misalnya teman-teman di Bone Bolango membuat pertunjukan massal, 10.000 orang memainkan Polo Palo, pertanyaannya kemudian apa dampaknya? Bagaimanapun karena ini adalah instrumen musik, maka ini juga menjadi kegiatan musikal. Paling tidak di kepala saya sekarang ada dua pendekatan sederhana. Sebagai peristiwa musikal, apakah Polo Palo ini sudah menunjukkan inovasi katakanlah di bidang musik? Kami dari Indonesiana sebenarnya selalu lebih mendahulukan fokus sekali lagi tentang kualitas dan diantaranya adalah peningkatan SDM. Kami bisa saja misalnya mensubsidi berupa kerjasama atau pengiriman narasumber ahli, seorang komposer atau seorang etnomusikolog untuk kemudian membantu merumuskan atau menciptakan inovasi musikal terkait dengan Polo Palo. Tapi sekali lagi itu kalau dipandang bahwa ini adalah kegiatan musikal, artinya aspek musikal merupakan aspek artistik yang paling utama. Nah, itu pendekatan pertama. Pendekatan kedua berkaitan dengan konteks kebudayaan yang lebih luas. Semua karya seni, seluruh kegiatan seni itu selalu berkaitan dengan konteks kebudayaan yang lebih luas. Apakah Polo Palo berkaitan dengan pertanian? Dalam konteks asalnya itu misalnya apakah Polo Palo masih digunakan oleh para petani? Kalau misalnya tidak, di mana sebenarnya habitat Polo Palo saat ini? Kalau bukan sebagai peristiwa musikal dan bukan juga bagian dari pertanian, maka habitat Polo Palo ada di mana? Itu tugasnya tim kurator yang bekerja sama dengan tim pengelolaan pengetahuan. Nah, di mata saya tadi Bu Kadis sudah memberi paparan yang nadanya positif, ada kerjasama lintas sektoral, komitmen anggaran dan seterusnya. Itu tentu saja menggembirakan. Tapi dalam melaksanakan misi penguatan ekosistem, hal-hal yang barusan saya paparkan perlu juga kita perhatikan. Nah, mungkin kita bisa melanjutkan diskusi di situ. Pertanyaan sederhananya adalah saat ini dalam keadaan sekarang habitatnya Polo Palo ada di mana? Demikian Pak Anton. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru. Nampaknya Ibu Kadis akan menanggapi. Silakan Bu. Mungkin di unmute dulu Bu. Silakan Bu Kadis untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan. Ada ulasan dari Pak Hian, Ibu Kadis. Ada ulasan dari Pak Hian ada. Ya, sebentar. Mungkin saya dulu Pak. Silakan Bu. Mungkin secara umum nanti Pak Hian akan lebih menjelaskan. Baik, silakan Bu Kadis. Ya, makasih. Jadi kayaknya ini sudah lebih mengerucut ke hal-hal teknis untuk bagaimana festival Polo Palo ini akan dilaksanakan. Yang pertama, kita di Kabupaten Bone Bolango memang kita sudah punya maestro dan memang Kabupaten Bone Bolango ya pada awalnya kalau kita telusuri dari segi kronologisnya, Polo Palo ini pada awalnya itu adalah digunakan oleh para petani di kebun pada saat mereka menjaga tanamannya untuk mengusir ternak. Jadi pada malam hari para petani di Kabupaten Bone Bolango itu mereka menggunakan alat Polo Palo ini yang pertama sebagai alat untuk mengusir ternak, yang kedua Polo Palo itu sebagai alat apabila pada bulan Ramadan ketika ada sahur. Ini ya kalau kita lihat sastra secara garis besarnya dari leluhur kami. Yang ketiga, Polo Palo ini dibuat sebagai sebagai alat
namanya, bukan alarm juga sih, kalau di kampung ada gendang, ada misalnya ada kebakaran, ada orang meninggal, ada pengumuman-pengumuman itu. Nah, sekarang ada inovasi yang kami buat. Yang kemarin polo-palo itu tidak bernada, hanya merupakan alat dengan monoton. Sekarang dengan adanya pengrajin, adanya maestro yang ada di Kabupaten Bone Bolango, para maestro kami ini, para pengrajin kami telah menemukan inovasi, polo-palo itu sudah punya nada. Jadi dia sudah merupakan alat musikal. Jadi dalam satu oktav musik, polo-palo itu sudah dari nada do re mi sampai satu oktav itu sudah ada. Nah, ini terbukti kemarin polo-palo ini sudah pernah dikirim ke Jepang dalam mengikuti festival di musim semi di Jepang. Itu Bone Bolango mewakili kemarin dari Provinsi Gorontalo untuk mengikuti festival di sana. Dan kami sudah bisa mengkolaborasikan polo-polo ini dengan alat musik yang lain. Jadi pertanyaan Bapak tadi, mungkin kita sudah lebih ke arah musikal. Nah, sekarang yang ditanyakan oleh Bapak tadi, sekarang bagaimana? Apakah adakah polo-polo itu di mana habitatnya? Apakah kalau memang dari segi pertaniannya ini tersedia? Hampir seluruh kecamatan di Bone Bolango ini, Pak, di sini bambu ini memang merupakan salah satu tumbuhan yang memang dilestarikan. Bahkan setiap ada event-event atau prosesi adat di Kabupaten Bone Bolango, itu ciri khas kami itu dari mulai dari tangga maupun dari tenda yang dibangun, itu semua ada bambu yang digunakan. Nah, sekarang untuk bahan baku itu semuanya sudah ada. Dan mungkin sebentar Pak Hian selaku maestro kami akan lebih menjelaskan bagaimana polo-palo itu yang sekarang yang kami sudah siapkan. Kebetulan Hian merupakan kali maestro yang sekarang setelah melatih sudah hampir ada 31 sekolah sekarang yang sudah siap dengan polo-palo, dan sekarang sementara dilatih karena terkendala dengan COVID-19 ini sepertinya tertunda. Tetapi pada intinya ini kami sudah siap. Jadi habitatnya, petaninya sudah siap, habitatnya di mana dari segi pertanian kami sudah punya bambu untuk membuat, dan sekarang bahkan sudah didistribusi, Pak. Jadi kalau kami melihat, mungkin sebentar Pak Hian akan menjelaskan sudah berapa sekolah yang sudah menerima distribusi polo-palo yang kami sudah buat mulai dari bulan Januari kemarin. Ini sudah mulai kami distribusi. Cuma saya sampai hari ini belum mengetahui sudah berapa ratus polo-palo yang sudah selesai dibuat, dan sementara masih berproduksi, Pak. Sementara dibuat. Jadi kami berkeinginan insya Allah 2021 ini sudah bisa tercapai apa yang kami inginkan. Mungkin ini, dan kami juga tadi mendengarkan dari Bapak tentang kalau memang ada inovasi yang dibuat, mungkin akan ada kurator yang akan dikirim ke Kabupaten Bone Bolango, mungkin dari segi artistiknya. Mungkin kami juga di sini menyambut baik, artinya antara dari tim dari Kemendikbud, dari komunitas, dari para kuratornya, dipadu dengan budayawan yang akan di sini, mungkin kami bisa berkolaborasi bagaimana akan menciptakan sebuah festival polo-palo dengan satu musikal yang nantinya ini akan membuahkan sebuah hasil irama suaranya yang memang betul-betul menjadi dambaan kita semua. Oke, demikian Pak. Baik, terima kasih Bu Gadis. Tadi disampaikan akan dilengkapi dengan dari Pak Hian. Pak Hian, maestro kami. Silakan. Terima kasih kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak pimpinan rapat ini, Ibu Kadis Bone Bolango yang saya hormati, menyangkut apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis kami tadi itu barusan, itu memang benar sekali bahwa berbicara mengenai bahan baku polo-palo ini di Bone Bolango ini memang tersedia cukup banyak. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis tadi memang sangat benar, Pak, karena dalam menyiapkan festival polo-palo ini, semangat dari Ibu Kadis kami ini sangat menggebu-gebu, Pak, dan ini memacu juga semangat kami sebagai pembuat polo-palo dan sekaligus pelatih, dan kami ditunjuk juga sebagai maestro. Sekarang kami sudah dapat menyiapkan musik polo-palo ini sudah sekitar 50 sekolah dengan personil sudah sekitar 1.500 orang. Ini modal kami, Pak. Kalau bukan ada
satukan mengenai menyebarnya ini virus corona ini, Pak, mungkin sudah sekitar 100 sekolah sudah kami siapkan. Hanya selalu kami tunjuk kepada Ibu Kadis bagaimana caranya supaya memang palo-palo ini akan tersebar di seluruh jenjang pendidikan di Bone Bolango ini. Dan kami siap, Pak. Kami siap mengadakan sampai 10.000 palo-palo itu. Kami sangat siap, Pak. Dan sekaligus melatih mereka sehingga dalam kegiatan Indonesiana sebentar ini memang benar-benar akan menggemuruh memainkan satu instrumen musik yang terdiri dari 10.000 polo-palo. Ini dari kami, Pak, dan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis kami barusan itu, Pak, memang sangat benar dan semangat beliau sangat menggebu-gebu dan itu mendorong kami, Pak, untuk terus memproduksi polo-palo ini sampai sukses kegiatan Indonesiana ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ian. Pak Anton, mohon maaf, di tempat saya hujan besar, jadi ada kemungkinan nanti sinyal saya akan terganggu. Saya mau menyampaikan komentar dulu, mumpung masih bisa sinyalnya masih cukup baik. Begini, Pak Hian, Pak Yusuf, dan Ibu Kadis, saya makin bergembira juga mendengar pemaparan dari Bapak-Bapak dan Ibu Kadis barusan. Saya mungkin titip begini, karena sekali lagi Indonesiana diharapkan berorientasi pada penguatan ekosistem. Pak Hian, Pak Yusuf, dan Ibu Kadis, dalam tim kerja Festival Palo ini nanti diperlukan ada tim pengolahan pengetahuan. Maksudnya adalah para peneliti. Jadi tolong kalau bisa segera ditunjuk sejumlah orang yang bisa mengikuti prosesnya Pak Hian ini, mencatat, mengikuti prosesnya Pak Hian. Pertama kan Pak Hian juga yang menyusun komposisi musiknya. Bagaimana proses kreasi dari Pak Hian dalam penyusunan komposisi musik itu. Lalu produksi alatnya, bagaimana juga tekniknya. Kemudian adalah strategi penyebarannya, termasuk di dalamnya adalah pelibatan para pelajar. Semua itu sebaiknya tercatat jadi dokumen riset dari polo-palo ini. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah berkaitan dengan kemungkinan inovasi di bidang musik. Apakah Pak Hian punya ide-ide tertentu yang sifatnya inovatif berhubungan dengan pengembangan musikal dari polo-palo itu sendiri? Sehingga nanti mungkin salah satu yang bisa jadi kontribusi dari pihak Indonesiana adalah kolaborasi dengan komposer atau etnomusikolog yang mungkin bisa memperkaya hasanah penciptaan dari polo-palo itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga, mungkin minggu depan, pada pertemuan minggu depan, kita perlu melihat ada semacam demonstrasi. Mungkin bisa ditunjukkan Pak Hian atau Pak Yusuf, video tentang pertunjukan polo-palo, sehingga kita bisa mendapat gambaran yang lebih tepat tentang pertunjukan. Karena berasum tahun depan isinya masih sama, secara teknis kita harus bersiap-siap. Bisa jadi kegiatan pertunjukannya perlu diselenggarakan secara online. Kita harus mempersiapkan kemungkinan ini. Jadi dari sekarang sebenarnya kita mempertimbangkan bagaimana mengemas pergelaran polo-palo ini secara online. Ini adalah salah satu eksplorasi yang perlu kita pertimbangkan untuk dilakukan. Terima kasih, itu sedikit tambahan dari saya, Pak Anton. Terima kasih, Pak Heru. Bapak dan Ibu semua, tadi sudah disampaikan informasi dari Bu Marni, kemudian dari Pak Hian terkait dengan rencana pergelaran polo-palo ini, dan sudah ditanggapi pula oleh Pak Heru. Selanjutnya mungkin Pak Dede akan menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Heru terkait dengan penyampaian dari Bu Kadis maupun Pak Hian. Ya, beberapa poin dari Heru saya kira cukup jelas, jadi saya tidak akan mengulas, menambahkan juga. Mungkin saya lebih ingin mengetahui dari teman-teman komunitas atau dari Ibu Kadis juga mungkin bisa dapat informasi. Proses pembuatan instrumen polo-palo ini saat ini tuh bagaimana terjadinya di Bone Bolango? Apakah
dia sudah menjadi semacam industri rumahan gitu, jadi diproduksi oleh beberapa pengrajin secara massal, mungkin secara berkelompok atau gimana. Mungkin bisa dapat informasi perihal itu dari ibu kepala dinas. Dan iya, kalau juga informasi yang belum dijawab sebenarnya sudah ditanyakan Heru, apakah sejauh ini sudah ada kajian, misalnya kajian yang paling dekat tentu saja kajian etnomusikologi, atau lebih tepatnya teman-teman organologi sepertinya tertarik untuk mempelajari instrumen tradisional serupa polo-palo ini. Apakah sudah ada sejauh pemantauan teman-teman di Bone Bolango sendiri yang melakukan tinjauan keilmuan baik dari sudut etnomusikologi secara umum maupun dari sudut organologi atas polo-palo yang bisa diakses atau bisa dibaca banyak orang dari luar Bone Bolango sendiri. Jadi ada 2 pertanyaan saya itu, saya ingin dapatkan jawaban dulu, Mas. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Ada tambahan dari asisten maestro, Pak? Silakan Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya kira yang diharapkan itu, ini kami memang sudah siapkan untuk materinya itu kami siapkan untuk persiapan tanggal 25. Jadi yang dikhawatirkan atau yang diinginkan itu memang kami sudah setting dari awal. Bagaimana cara pembuatan, cara memainkannya itu memang sudah siap, Pak. Jadi tinggal menunggu kapan untuk pelaksanaannya. Semua yang dikhawatirkan itu saya kira sudah siap untuk saya sebagai asisten dan Pak Hian, karena awalnya itu dari tahun 80 itu kami sudah membuat itu alat, Pak, cara dan tekniknya itu. Sehingga oleh karena itu ilmu yang sebentar ini akan kami tularkan, akan kami bawakan di Lokakarya sekaligus untuk anak-anak muda yang seniman itu. Demikian, Pak. Jadi sudah siap untuk materi di tanggal 25 dan seterusnya. Makasih, tambahan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Silakan Ibu, silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah tadi mungkin dari penyampaian Pak Heru tadi ya tentang beberapa poin yang harus kami tindak lanjuti dalam bentuk dokumen. Ini yang pertama. Yang pertama adalah seluruh baik itu dari bagaimana dari produksinya sampai distribusinya, bagaimana yang akan dibuat dengan polo-palo ini, itu harus ada risetnya. Dalam artian ini harus tercatat. Jadi mungkin kami setelah virtual ini kami akan menggelar rapat lagi secara internal di Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti hal-hal tadi yang mungkin bukan tercecer tapi belum begitu jelas. Ini mungkin kami akan lebih tindaklanjuti lagi. Yang berikut kami juga menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Heru. Bagaimanakah untuk kegiatan polo-palo ini? Apakah memang ada keterlibatan dari kajian etnomologi, dari organologi? Nah, kami menyampaikan kembali, Pak. Pada saat penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah, memang kami di sini dalam penyusunan PPKD, kami melibatkan pihak akademisi, pihak dari UNG, Universitas Negeri Gorontalo. Di UNG itu, Pak, ada kami bekerja sama dengan namanya jurusan Sendra Tasik, sendrama dengan tari ya dan musik. Di Sendra Tasik inilah kami menemukan mahasiswa Sendra Tasik ini mereka ada di dalam komunitas. Setelah kami beberapa kali mengadakan pertemuan beberapa komunitas, ternyata para komunitas musik yang ada di Kabupaten Bone Bolango, mereka itu adalah mahasiswa-mahasiswa bahkan dosen Sendra Tasik. Nah, ini merupakan satu aset kami di dalam bagaimana kami mengkaji musik polo-palo ini, karena memang tadi disampaikan oleh Pak Heru
karena kita bukan hanya berbicara masalah pagelarannya, masalah festivalnya, tapi bagaimana ekosistem ini. Karena mungkin kalau ekosistem ada mungkin dampak yang akan kami buat setelah Polo-Palo ini kami gelar. Yang pertama mungkin dari peningkatan ekonomi masyarakat. Yang tadinya masyarakat kami yang tidak terorganisir, itu mungkin kami akan berikan mereka, karena kami juga di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango, kami punya namanya pendidikan masyarakat. Jadi pendidikan masyarakat itu bagaimana mengakomodir kelompok-kelompok masyarakat yang akan kami berikan bantuan yang mereka punya keterampilan. Nah, setelah kegiatan Indonesiana ini mungkin kami akan fokus akan memberikan bantuan kepada komunitas-komunitas yang ada dengan kami latih mereka, sekaligus kami akan memanfaatkan seperti Pak Hian, ada Pak Rahim tadi dari asisten maestro. Nah, sehingga apa yang dikhawatirkan berarti Pak Hian maupun Pak Rahim ini akan menularkan ilmunya ini kepada para generasi-generasi yang kami buat dalam wadah komunitas. Dan di sini tentu yang kami sampaikan tadi, kami telah bekerja sama dengan Universitas Negeri Gorontalo di bidang sentra Tasik yang membantu kami di dalam hal pengkajian atau riset tentang musik Polo-Palo. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kadis atas penjelasannya. Mungkin akan ada yang menanggapi? Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Pak Anton, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini bukan kekhawatiran, tapi sebenarnya ini adalah cara kita untuk bekerja bersama mengatasi ruang. Kita kan sekarang berada di tempat yang berbeda-beda. Yeah. Saya ada di Kota Bandung, di Jawa Barat. Mas Dede ada di Padang Panjang, di Sumatera Barat. Teman-teman berada di Gorontalo, Sulawesi sana. Pak Anton ada di Jakarta. Kita berada di ruang yang berbeda-beda. Nah, jadi sebenarnya Mas Dede juga sudah memberi contoh pada pertemuan pertama lalu. Bandingkan misalnya dengan Festival Budaya Saman dari Kabupaten Gayo Luas di Aceh. Mereka juga sudah pernah memecahkan rekor muri untuk penari saman terbanyak. Lalu kemudian ada keinginan untuk memecahkan kembali rekor itu. Artinya jumlahnya dilampaui kembali. Saya lupa jumlahnya berapa, ribuan juga. Nah, tapi kan kemudian yang menjadi menarik untuk diperhatikan adalah kalau urusannya rekor muri tentang penari saman, tidak akan ada daerah lain yang bisa menyaingi. Siapa lagi yang punya penari saman sampai jumlahnya ribuan? Ya hanya wilayah Gayo itu di Aceh. Jadi melampaui jumlah, memecahkan rekor, itu sebenarnya juga apa dampaknya? Nah, sama dengan Polo-Palo, memecahkan rekor muri, itu tentu saja satu kegiatan yang menarik. Tapi apakah kemudian dampaknya kepada peningkatan ekosistem si Polo-Palo itu sendiri? Itu yang buat kami lebih penting. Jadi kalau misalnya kegiatan itu hanya kemudian berupa keramaian sesaat dan setelah itu kemudian minat terhadap Polo-Palo sebenarnya tidak meningkat, nah berarti kan ada sesuatu yang harus kita kaji lebih lanjut. Nah, masalah pengkajian ini yang perlu bisa terlihat dari ruang yang jauh. Bapak-bapak, ibu-ibu Bone Bolango ikut mempersiapkan kegiatan ini dengan penuh semangat. Tentu saja antusiasme itu akan langsung terasa, tapi buat orang-orang yang jauh seperti kami bagaimana melihatnya? Untuk bisa melihat itu, salah satunya adalah kami bisa mengakses dokumen kajiannya. Makanya itu tadi, dalam bentuk paling sederhana adalah segera bentuk tim pencatat, peneliti, ikuti prosesnya Pak Hian. Apa-apa yang dia lakukan, antisipasi yang tadi disebutkan, semua itu tercatat, semua itu bisa terlihat oleh halayak yang lebih luas. Itu yang kemudian menjadi penting. Kita tidak bisa membayangkan bahwa Festival Polo-Palo ini hanya dinikmati oleh orang-orang yang ada di Bone Bolango. Kalau seperti itu kan berarti ya silahkan dilakukan kegiatan itu sendiri. Platform Indonesiana kemudian jadi tidak punya banyak kepentingan. Nah, contoh lain misalnya dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Mereka sudah pernah mengikuti Platform Indonesiana 2018. Palu Salonde Percussion namanya. Sama, instrumen musik, alat pukul juga, perkusi. Tahun 2019 mereka tidak bisa melaksanakan karena terdampak bencana. Lalu mau melaksanakan tahun ini terdampak pandemi, jadi ditunda tahun depan. Nah, kemudian dalam Lokakarya Indonesia, sama seperti yang sedang kita lakukan sekarang, salah satu ide yang didorong Kota Palu adalah menjadikan Kota Palu sebagai ibu kota perkusi Nusantara. Itu istilah main-mainnya, tapi kurang lebih begini.
kekayaan hasanah perkusi di Nusantara, di Indonesia ini kan sangat menyebar, di mana-mana juga ada. Nah, kalau misalnya Kota Palu bisa menjadi penyelenggara kegiatan yang baik, maka berbagai kekayaan di tanah air itu bisa dipusatkan di Palu. Sehingga Kota Palu bisa dengan bangga menyebut dirinya sebagai pusat perkembangan perkusi. Hal yang sama sudah dilakukan oleh Kota Solo, International Gamelan Festival. Kalau melihat kajian musikolog, bisa Solo bukan tempat yang paling penting dalam hal perkembangan gamelan, tapi dengan mereka menyelenggarakan festival, mereka bisa mengklaim dirinya sebagai ibu kota gamelan. Bukan hanya dari seluruh Indonesia, dari juga baru tahu pada saat International Gamelan Festival 2018, Inggris itu ada 100 kelompok gamelan. Dan mereka dengan sejumlah dari mereka itu tampil dengan sukarela di International Gamelan Festival. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana dari, kan kelebihan dari proposalnya Bone Bolango adalah satuan budayanya sudah jelas, yaitu Polo Palu. Nah, bagaimana kelebihan ini kemudian dimanfaatkan untuk supaya cakupan kegiatannya meluas. Itu yang kemudian menjadi perhatian kita bersama. Demikian komentar dari ya. Dari Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Yang sudah disampaikan oleh Pak Heru. Sebenarnya pada satu tujuan akhir pada pelaksanaan itu sendiri, tapi itu merupakan jam balik bagi kami bisa mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu ada bisa proses yang kemudian dan ini kami punya tangan Polo Palu ini bukan hanya sekedar sebagai mainan, bukan hanya sekedar hanya dilihat dari aspek seni itu sendiri, tapi bagaimana Polo Palu itu bisa menjadi bisa menghidupkan masyarakat dan itu menjadi mata pencarian bagi masyarakat itu sendiri. Saya kira seperti itu, Pak. Nah, berikut kami juga dalam hal pelaksanaan kegiatan festival itu sendiri, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan dan sumber daya yang ada, sehingga itu berbagai kegiatan maupun event yang bisa kami lakukan sedapat mungkin itu melibatkan partisipasi masyarakat, yang tentunya di sini kami akan memberikan porsi dan peran yang sebesar-besarnya bagi komunitas itu sendiri. Nah, sekarang ini kami sudah melakukan inventarisir terhadap sejumlah komunitas yang ada, terutama mereka yang terlibat aktif di dalamnya itu, dan kemudian sini ada juga Pak Muraji Bariki, beliau juga adalah seorang tokoh budayawan, sehingga itu barangkali bisa dimintakan pendapat darinya. Dan saya kira pelaksanaan kegiatan daripada festival itu sendiri tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Kalau hanya berhenti pada pelaksanaan kegiatan itu sendiri, saya kira bahwa itu tidak akan mencapai tujuan atau sasaran apa yang dimaknai dalam Indonesia itu sendiri. Saya kira seperti itu loh, Pak Yusuf, ya. Mumpung yang sudah disinggung Pak Yusuf, bisa bantu saya menjawab pertanyaan tadi, Pak. Saya ingin dapat informasi tentang apakah industri kreatifnya sudah tumbuh gitu. Maksudnya apakah sudah ada kelompok-kelompok pengrajin Polo Palu di Gorontalo saat ini? Kalau ada, berapa jumlahnya gitu? Itu pertanyaan saya tadi. Ya. Belum dijawab. Ada beberapa, Pak. Waktu dalam rangka penyusunan PPKD itu sendiri, kami tentunya sudah banyak turun ke lapangan, banyak turun ke kecamatan sampai ke tingkat desa. Sekalipun kami akui bahwa pada saat waktu itu semacam riset kecil-kecilannya yang kami lakukan dalam rangka mendukung data dan informasi dari dokumen PPKD itu sendiri, memang ada beberapa sih yang sudah kami peroleh, Pak. Ada beberapa komunitas dan ada beberapa yang untuk ekonomi kreatifnya memang sudah tumbuh, dan itu ada. Dan itu di bawah binaan daripada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, itu sudah ada, Pak. Cuma memang belum begitu banyak, akan tetapi memang harus diakui bersama dalam 2 dekade terakhir ini bahwa perkembangan dan pertumbuhan Polo Palu itu agak menurun. Saya kira seperti itu. Nah, kalau yang untuk 10.000 yang mau disiapkan itu kan asumsinya kan kita butuh 10.000. Oke, saya punya asumsi begini. Kita sudah melakukan estimasi masa yang akan kita gerakkan, bahwa jumlah peserta ini, jumlah yang khususnya dari kalangan siswa.
Jadi dari kalangan sektor dari ada kita tidak menggerakkan seluruh kecamatan karena ada kecamatan yang agak jauh Pak dari kita dan agak malah ada kecamatan yang agak tersulit sudah tentunya kita tidak bisa libatkan mereka dalam pelaksanaan kegiatan ini momen-momen ini. Sehingga itu mewakili 4 kecamatan yang ada saja sekarang ini dengan asumsi kurang lebih sekitar 33.000 Pak siswa yang ada. Sehingga itu kalau untuk peserta TK itu kita hanya berharap dari sekitar 1.000 siswa, kemudian ada peserta SD 8.000, kemudian peserta SMP sekitar 1.000 itu sudah 10.000. Kemudian belum lagi kita akan dorong, kita akan bantu, kita akan himbau dan kita akan gerakkan orang tua daripada para siswa itu sendiri. Jadi kalau seperti peserta TK-nya sendiri, maka kita akan harap orang tua daripada itu akan mendampingi para siswanya itu untuk bisa hadir dalam kegiatan tersebut. Kemudian sehingga itu belum ditambah dengan pengunjung dan ASN kita kurang lebih sekitar 4.000 lebih Pak. Kita ambil saja sekitar 2.000. Jadi estimasinya sekitar 20.000, persentasenya sekitar 83,3% itu sudah cukup memadai. Itu sudah kita sudah melakukan hitung-hitungan sampai ke situ. Enggak, pertanyaan saya instrumennya Pak. Instrumennya kalau ada 10.000 yang akan memainkan instrumen kan asumsinya berarti kita perlu menyediakan 10.000 unit instrumennya Polo-Palo ini. Ya. Itu sekarang ini bagaimana cara mempersiapkannya Pak? Siapa yang membuat? Jadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Ibu Kadis tadi bahwa kita sudah kerjasama dengan pihak sekolah. Jadi untuk sekolah-sekolah ini, karena kan pesertanya ini kan dari kalangan peserta didik. Jadi kemudian sekolah ini yang sudah kita himbau, sudah kita laksanakan dan sementara ini juga sudah jalan. Baik dalam rangka produksinya maupun dari aransemennya, kemudian dalam melatih apa semua itu sudah ada Pak, sudah jalan sampai dengan sekarang ini. Dan itu sudah kita laksanakan dari bulan Januari kemarin, seperti itu. Jadi sekolah yang akan memproduksi ya Pak? Iya, tambah lagi kita akan support juga dari APBD. Baik Pak, baik. Kalau Pak Rusdin Palada ini siapa Pak? Nah yang saya ketahui Pak Rusdin Palada itu beliau itu adalah seorang musikus yang kemudian orang yang tahun 80-an, era 80-an yang kemudian mengembangkan Polo-Palo itu sendiri. Itu awalnya Polo-Palo itu adalah tonggobi. Sebenarnya tonggobi itu sebenarnya hanya sekedar alat pukul saja, tapi kemudian dari Rusdin Palada sendiri itu kemudian yang menemukan nada. Jadi semacam kayak apa itu ya Pak? Ya, kalau misalnya kalau yang di Sunda sana itu. Jadi semacam itu. Angklung. Ya, seperti itu. Jadi semacam dia Iloleh yang kemudian menemukan itu nada itu kemudian dia bisa berkembang seperti sekarang itu. Orangnya sudah masih ada atau gimana Pak? Maaf saya jadi pengen tahu banyak soal Polo-Palo. Ini yang saya belum ketahui. Kemarin sih saya cari tahu, cuma saya belum dapat informasi barangkali meninggal. Saya ini posisinya di Sumatera Pak, jadi Sulawesi itu saya pengen tahu banyak ya, karena jauh. Makanya insya Allah kalau kita bisa 2021 kita bisa laksanakan ya kami juga kan yang pasti bahwa bapak-bapak juga akan hadir dengan sendirinya dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mensukseskan festival ini. Saya kira seperti itu. Oh iya, titip ke Pak Yusuf, Pak Rusdin Palada itu dicari karena kayaknya dia sudah 40 tahun yang lalu itu nulis buku yang diterbitkan oleh penerbit yang nggak main-main saya kira karena diterbitkan oleh diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 82 itu bukunya. Judulnya juga menarik menurut saya karena petunjuk teknis pengembangan Polo-Palo menjadi alat musik lah kan menurut saya wah keren ini. Hampir setengah abad yang lalu sudah ada yang mikir seperti ini gitu tahun 82 yang diterbitkan oleh penerbit yang saya kira punya nama besar ya Balai Pustaka gitu. Barangkali bisa dijawab oleh Pak Hian keberadaan beliau ini. Ya, baik. Terima kasih, saya sementara itu dulu, Mas Anton. Halo, silahkan. Silahkan Pak. Halo, Pak Ugen masuk Pak. Oh Pak Ugen, silakan Pak Ugen. Silakan. Ya, mohon maaf Pak, saya lagi di Aji ya, ada teman juga. Ya, ada beberapa hal perlu saya sampaikan. Saya juga sudah dengar tadi percakapan teman-teman tentang sama dengan yang Bapak disampaikan tadi pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan atau pembuatan Polo-Palo. Nah, yang Bapak sampaikan tadi apakah sudah ada? Memang kan dari teman-teman sudah ada yang menulis, misalnya Pak Palada itu. Sekarang kan kami ada maestro, kami ada penghargaan dari teman-teman dari Direktorat Jenderal Kebudayaan.
yang belajar. Ini ada yang Mau sebentar Pak Hugen, sebentar. Ini ada suara lain, suara Bapak jadi tidak jelas. Sebentar, saya lihat siapa ya. Mungkin Pak Yusuf bisa di-unmute dulu, Pak. Pak Muraji, Bereki, bisa di-unmute dulu, Pak. Oh, sorry. Silakan Pak Hugen untuk melanjutkan. Terima kasih, Pak. Nah, yang Bapak sampaikan tadi bahwa prosesnya Pak Hian itu perlu diamati, sehingga siklusnya boleh sebuah buku. Nah, sekarang kan kemarin sudah ada yang mau buat buku itu, Pak Palada itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah prosesnya ini kami tulis secara sistematika penulisan karya ilmiah atau hanya ringkasan saja? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, polo-palo ini Pak, sekarang kan posisi awalnya itu hanya berupa bunyi-bunyi yang tiga nada, ya, 2 nada, ditutup, dibuka, hanya itu. Nah, sekarang kan posisinya sudah ada inovasi menjadi suatu alat musik. Nah, di permainan alat musik ini memang sudah ditampilkan, tadi saya ada Ibu Kadis pernah videokan Pak Hian punya grup itu polo-polo, tapi sudah kehapus, Pak. Nanti insya Allah kami kirim ke Bapak. Mungkin kami bisa nomor Bapak bisa di chat ke kami sehingga kita bisa komunikasi walaupun tanpa ada vicon seperti ini, Pak. Masih banyak yang perlu kami tanyakan tentang persiapan pelaksanaan Indonesiana. Kemudian yang berikut, polo-polo ini Pak sekarang saat ini bukan saja menjadi alat musik atau pengusir binatang-binatang ketika di tengah malam. Sekarang sudah menjadi buah tangan atau oleh-oleh ataupun semacam souvenir pada pesta-pesta. Ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemerintahan. Demikian pula ada semacam aksesoris buat hadiah atau sebagai tanda cenderamata kepada teman-teman dari direktorat, dari pemerintahan dan negeri maupun yang lain-lain. Sehingga pengembangannya saat ini bukan lagi sebagai alat musik, sudah sebagai souvenir untuk kami berikan kepada teman-teman yang datang ke Gorontalo. Sehingga ketika mereka pulang, kalau Bapak ke Gorontalo juga pasti kami akan berikan seperti itu. Pulang membawa souvenir polo-polo itu. Nah, sehingga untuk saat ini polo-polo bukan lagi cuma sebagai alat musik, Pak. Saat ini sebagai souvenir juga. Nah, kami ada 9 PKBM. Saat ini ada 1 PKBM yang sudah membuat polo-polo itu sebagai souvenir. Dia bentuknya kecil, sebesar jari kita, Pak. Nah, sehingga tidak lagi sebagai alat musik, jadi pendapatan daripada teman-teman di PKBM selain sebagai keterampilan mereka, juga mereka punya penghasilan. Sehingga sering-sering teman-teman di provinsi mengundang ke kami untuk disajikan dalam suatu pameran. Nah, kami juga direncanakan akan membuat suatu pameran budaya dan isinya ya kurang lebih 75% berisi bahan-bahan terbuat dari bambu. Mungkin itu dulu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Muraji kayaknya tadi sudah mau bicara itu, Mas Anton. Silakan dulu nanti saya tanggapi. Oke, baik. Pak Muraji, silakan Pak Muraji untuk menanggapi. Bisa di-unmute, Pak. Ya, terima kasih para Bapak dan Ibu Kadis. Mohon maaf ini ada cucu saya ini yang masih habis diimunisasi, jadi ada pengaruh menangis, jadi omaknya sementara buju-buju kalau ada suara-suara yang masuk ini. Jadi begini, kalau memang untuk masalah polo-palo ini perlu memang dengan adanya program ini, memang kami sebagai para pemerhati seni sangat mengharapkan sekali budaya kita ini akan selalu terlestarikan. Nah, kalau untuk bidang tari kami tidak perlu ragu karena kami sudah banyak sanggar. Nah, yang permasalahannya ini adalah bagaimana kita bisa mengembangkan daripada adanya polo-palo ini akan bisa masuk, contohnya seperti di hotel ya, karena ini juga bisa menjadi alat musik ruangan yang bisa menghibur para tetamu-tetamu hotel. Nah, ini juga menjadi salah satu program untuk bisa alat musik ini bisa masuk
di ruangan seperti itu. Dan sehingganya para pemerhati daripada pencipta musik-musik perkusi ini, terutama dengan adanya di Gorontalo ini, alhamdulillah sudah ada yang namanya jurusan sendera tasik, di mana di situ adalah para anak adik-adik mahasiswa yang berkecimpung di dunia seni, baik tari, musikal. Nah ini mereka ada. Jadi kita sudah bersyukur dengan adanya sendera tasik ini. Jadi kalau untuk masalah pengembangan ini, kami akan sangat terbantukan dengan adanya sendera tasik. Yang termasuk anak saya juga salah satunya adalah sebagai jebolan sendera tasik. Jadi anak mantu saya juga. Nah, jadi kalau untuk daya tarik kita untuk festival ini, saya sebagai pelaku koreo untuk masalah bagaimana kita membuat wacana program ini untuk Pulau Palo, untuk Bone Bolango, ini insya Allah kami akan berusaha sebaik mungkin, bukan hanya dia masuk di rekomuri, tetapi desain daripada pembuatan dekorasi untuk minat dari para pemerhati Pulau Palo tertuju di festival ini nanti. Nah, kami akan setting bagaimana nanti akan daya tariknya, karena kalau untuk Pulau Palo ini mungkinnya kalau tari saman itu dia dengan sekian ribu, nah mungkin kami juga bisa dengan atraksi-atraksi yang sangat luar biasa, karena Pulau Palo ini selain dipukul bisa dipegang. Jadi cara main ini bisa dipukul dan nah ini bisa kita buat dalam bentuk koreo yang sangat luar biasa. Ini kalau kita betul-betul maksimalkan, ya. Nah, kalau kita betul-betul maksimalkan untuk pesertanya ini, memang kalau untuk peserta yang ada di ruangan ini memang masih minim karena dengan kebutuhan. Tapi saya yakin dengan kalau program ini bisa jalan dan melalui Ibu Kadis dari Kadis Pendidikan, nah ini kita bisa rekrut lebih dari sekian ribu peserta yang kita rencanakan nanti. Seperti itu. Jadi kalau untuk kami sangat mendukung sekali untuk dari sisi sebagai pihak koreo dalam acara ini, kami yakin sekali dengan setelah adanya festival ini, maka akan para seniman yang ada di Gorontalo akan semakin tertarik, dan apabila ini dijadikan program tahunan, nah ini akan terbentuk sanggar-sanggar musikal untuk Propalo. Seperti itu kira-kira. Sekian dari sama saya, kalau masih ada tambahan. Ya. Baik, terima kasih Pak Hugen dan Pak Muraji. Saya tadi ada pertanyaan dari Pak Hugen, kalau mau didorong menciptakan buku atau mendorong terciptanya buku Palo-Palo, buku seperti apa yang bisa dibuat? Saya kira itu nanti tugasnya tim kurator, Pak Hugen. Justru itu salah satu tugasnya tim kurator, karena bentuk buku saya kira format buku, apakah dia buku teks, ataukah dia buku ajar, ataukah dia buku yang umum saja, itu tergantung kebutuhan, atau tergantung pembaca yang mana yang sedang disasar oleh buku itu. Kalau misalnya bayangan saya, karena yang mau disasar adalah pembaca yang dari luar Pulau Palo, yang dari luar Bone Bolango maksud saya, maka mungkin bukunya bukan dalam bentuk laporan penelitian atau buku ajar, melainkan buku yang memang secara bebas gitu, lebih mirip buku teks gitu, yang menginformasikan hal-hal yang dianggap utama di dalam tradisi musikal Pulau Palo ini. Gitu. Jadi nanti biar tim kurator saya kira yang akan memutuskan buku serupa apa yang sebaiknya dibuat. Yang paling penting bagi kami adalah bahwa produk dari festival itu bukan sekedar pertunjukan yang kita tahu semua dia lesap dalam waktu. Jadi dia hilang kan. Sementara yang akan bertahan lama saya kira adalah dokumen-dokumen yang kemudian mendokumentasikan proses, mendokumentasikan pengetahuan dan lain-lain. Itu kenapa kami mendorong penciptaan dokumen serupa itu. Jadi itu. Sebentar, Pak. Arum. Tutup pintu. Baik. Kemudian juga justru menarik ketika Pak Hugen menyinggung bahwa sebenarnya juga sudah ada souvenir
yang dibuat oleh teman-teman di Bone Bolano yang yang bisa dibawa oleh orang-orang dari luar. Makanya pertanyaan saya dari tadi juga kepada Pak Yusuf, sebenarnya kelompok pengrajin yang menciptakan itu tuh sudah berapa banyak gitu. Begini, di beberapa tempat juga kegiatan-kegiatan kebudayaan kita sebenarnya meriah dan kemudian mendorong terjadinya atau mendorong terciptanya kelompok-kelompok pengrajin. Hanya saja seringkali kita sayangkan kelompok-kelompok pengrajin yang kemudian tercipta itu adalah kelompok-kelompok pengrajin yang jumlahnya sangat sedikit, punya hubungan baik dengan dinas terkait apapun itu, bukan hanya dengan dinas pendidikan dan kebudayaan, tapi biasanya dengan OPD-OPD setempat punya hubungan baik dalam pengertian yang yang agak berbau kronisme misalnya, dan kemudian mendominasi dan memonopoli penciptaan atau dunia kreativitas di bidang itu tertentu gitu. Di tempat lain misalnya bisa kita contohkan misalnya penciptaan kalau di Gayo Luas misalnya, di mana saman juga dibuat, dia juga mendorong lahirnya industri kreatif Rawang, yaitu industri industri tenun, semacam tenun tradisional di sana. Tapi kemudian sempat ada masa di mana industri kerawang itu didominasi oleh kelompok tertentu. Nah, ini yang mungkin dari awal, dari sekarang perlu diantisipasi bersama-sama di Bone Bolano agar cita-cita mulia kita untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya itu tidak kemudian dinodai oleh praktik-praktik serupa itu. Itu kenapa kemudian saya agak bertanya, siapa yang membuat instrumen? Ada berapa banyak kelompok yang kemudian bisa kita dorong? Karena dalam bayangan saya 10.000 instrumen itu jumlah yang banyak. Mungkin ketika dia bisa didistribusikan, kita jadi bisa mendorong misalnya 5-10 grup pengrajin baru misalnya. Itu bayangan saya, tentu saja itu akan tergantung juga kebiasaan dan situasi di Bone Bolano. Tapi tadi saya sempat membayangkan itu bahwa itu harusnya itu bisa mendorong industri ya, paling tidak dampak yang signifikan dari pemecahan rekor muri yang akan melibatkan atau memobilisasi orang dengan jumlah yang tidak sedikit itu, paling tidak misalnya salah satunya itu. Kenapa? Karena kalau rekor murinya dia akan lesap oleh waktu kan, maksudnya iya terjadi seketika beberapa jam dan kemudian ya sudah gitu, hanya itu. Tapi kalau seandainya seperti Pak Yusuf bilang bahwa rekor muri juga hanya difahami sebagai peralatan kan, gitu kan. Jadi mencapai rekor muri juga hanyalah peralatan. Nah, peralatan untuk apa kan itu pertanyaan saya. Nah, maka bayangan saya salah satunya adalah peralatan untuk mendorong misalnya industri kreatif di bidang ini gitu misalnya gitu. Atau seperti yang ditangkap Pak Hugen untuk mendorong terciptanya produksi pengetahuan baru gitu. Jadi kalau itu terjadi maka mungkin rekor murinya biar setimbang gitu. Biar setimbang sebagai suatu anggaran yang dikeluarkan dengan dampak ekosistemik yang ditimbulkannya gitu kan, dampaknya bisa ekosistemik gitu. Kenapa? Karena saya kebetulan Mas Heru dan nyinggung-nyinggung, saya bekerja di Gayo Luas 2 tahun terakhir Indonesia itu. Nah, mereka yaitu tadi awalnya punya rekor 10.000 penari saman. Lalu pada saat pelaksanaan Indonesia yang pertama itu mau memecahkan rekornya sendiri dengan mendorong 15.000 penari saman. Kemudian dalam diskusi, kemudian misalnya kita mencoba mengelaborasi itu. Saya pertanyaannya sederhana, teman-teman. Kira-kira adakah kabupaten lain yang bisa memecahkan rekor Anda ini? Atau negara lain di luar Gayo Luas, di luar Indonesia yang bisa memecahkan rekor ini? Enggak, Mas. Kenapa enggak? Karena hanya Gayo Luas yang punya penari saman sebanyak itu. Kabupaten lain 1.000 aja mungkin rumit ngumpulinnya gitu. Nah, makanya saya bilang dari situ kita mungkin bisa melanjutkan diskusi teman-teman bahwa sebagai satu peralatan mungkin rekor 10.000 itu saja sudah cukup gitu, karena sudah menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada kabupaten lain, tidak ada distrik lain di dunia ini yang bisa menghadirkan 10.000 penari saman kecuali Gayo Luas. Kan sudah, apalagi yang mau dicapai gitu. Kita pakai logika itu. Nah, kembali ke atas dasar cerita itu saya ingin memberi
pandangan bahwa pemecahan rekor muri itu sebenarnya sah-sah saja. Dan kalau memang sudah dianggarkan dan memang menjadi salah satu harapan dari kepala daerah juga misalnya, ya nggak apa-apa dilakukan. Tapi Indonesiana ingin mendorong agar pemecahan rekor muri itu bisa menjadi peralatan tersendiri di dalam festival untuk mendorong dampak-dampak yang lebih ekosistemik dalam pengertian menumbuhkan bidang-bidang tertentu melalui rekor muri itu. Nah, itu sih yang saya ingin berbagi perihal itu. Dan saya gembira ya dengar Pak Muraji juga saya kira teman-teman di Indonesiana semua bergembira hati kalau mendengar bahwa Bone Bolano punya cukup sumber daya manusia. Jadi komposer ada, koreografer juga ada kan di sana gitu. Nah, ini juga salah satu hal yang menjadi cita-citanya Indonesiana agar kalau kita bikin festival di daerah, yang tampil ke permukaan itu sumber daya manusia di daerah itu sendiri. Jadi mungkin kalau tawarannya Bung Heru misalnya untuk berkolaborasi dengan pihak lain di luar itu untuk memperkaya bisa saja, tapi yang paling prinsip bagi Indonesiana saya kira adalah bahwa sumber daya manusia di Bone Bolano sendiri sebenarnya sanggup gitu, karena ada koreografer, ada komposer juga, bahkan ada bisa dibilang teman-teman yang membuat instrumen ini sebenarnya sudah menjadi para organolog ya. Mereka tentu mempelajari bagaimana sih bunyi yang baik, apa yang membuat bunyi tidak baik, gitu-gitu pasti mereka sudah mulai mempelajari. Nah, justru itu saya kira bahan untuk mendorong pendokumentasian pengetahuan berupa buku menjadi semakin lengkap sebenarnya. Jadi semakin mungkin sehingga bisa dibawa ke dalam diskusi antar dinas dan komunitas nanti. Apakah mungkin kita punya program satu lagi, yaitu misalnya menciptakan buku sebagai bentuk dokumentasi pengetahuan di Bone Bolango itu. Terus yang tadi ingin saya komentari juga adalah tentang bahwa hubungan dengan UNG sudah sangat mesra, itu saya kira baik, dan itu memungkinkan kerjasama yang lebih konstruktif dan lebih melembaga juga. Apakah dengan lembaga penelitian mereka atau dengan prodinya saya nggak tahu, tapi ada baiknya untuk dijajaki karena artinya ini mitra strategis ini bagi festival gitu, dengan Cendera Tasiknya UNG. Itu dulu dari saya, Kang Heru, sudah panjang lebar juga saya akhirnya. Mohon maaf kalau saya menggunakan waktu agak banyak. Pak Anton, saya kembalikan. Ya, baik. Ada sedikit Pak tambahan. Silakan. Terima kasih. Saya sangat tertarik dengan penyampaian Bapak tadi menyinggung seorang figur yang beliau juga adalah orang Bone Bolango di era tahun 80-an, yaitu Bapak Rusdin Palada. Nah, kebetulan pada tahun 40-an itu Pak, kami di Provinsi Gorontalo ini baru satu kabupaten Pak. Jadi belum ada ceritanya Bone Bolango. Pada waktu itu kami sendiri hadir dalam rapat yang digelar oleh Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Gorontalo, dan diundang Bapak Rusdin Palada ini memberikan materi tentang pengembangan polo-palo ini menjadi alat musik. Jadi kami sendiri Pak dengan Pak Rahim, kami hadir di rapat pada waktu itu. Nah, beliau almarhum ini Bapak Rusdin Palada, beliau tahun 83. Tahun 83. Beliau ini yang menantang, memberikan satu tantangan bagi kami pembina-pembina musik, pembina seni di Gorontalo. Kami ditantang bagaimana caranya kami dapat membuat polo-palo ini menjadi punya tangga nada dan dapat dimainkan sebagai satu instrumen alat musik dan dapat mengiringi lagu apa saja. Beliau pada waktu itu memberi tantangan pada kami pembina-pembina seni, sampai-sampai pada waktu itu diprogramkan oleh Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Gorontalo, Bapak Ade Kali, dibuat festival musik palo-palo yang pada waktu itu pemainnya guru-guru. Alhamdulillah Pak, tantangan yang diberikan oleh beliau Bapak almarhum Pak Rusdin Palada ini, kami berhasil membuat itu sebagaimana tantangan diberikan oleh Bapak Rusdin itu. Nah sampai sekarang, sejak era tahun 83 itu sampai sekarang, bertahun-tahun kami memang berusaha menyempurnakan penemuan pembuatan palo-palo yang punya tangga nada ini. Jadi makin disempurnakan setiap tahunnya, dan alhamdulillah sampai sekarang ini. Hanya memang kami sangat mengapresiasi apa yang digagas oleh Bapak Rusdin Palada, dan semoga beliau memperoleh pahala. Kan ini adalah satu kebaikan yang diberikan kepada kami. Terima kasih Pak, itu sekedar info mengenai Bapak Rusdin Palada. Iya, terima kasih Pak Hian. Ya. Iya. Iya, silakan. Silakan. Pak Dede, menyampaikan informasi aja. Pak Heru kebetulan karena kendala cuaca dia tidak bisa bergabung. Tapi saya ada tanggung jawab untuk menyampaikan beberapa respon yang disampaikan oleh Pak Heru terkait dengan pertanyaan dari Pak Ogen tadi. Tim pengelolaan pengetahuan atau tim riset di tahap awal melakukan kajian pustaka, yaitu menyusun data mengenai berbagai penelitian atau buku yang pernah ada tentang palo-palo. Kedua, mengikuti dan mencatat proses maestro palo-palo. Kemudian selanjutnya, 21, tentang penciptaan komposisi musiknya. Kemudian berikutnya tentang produksi instrumen musiknya. Lalu yang berikutnya adalah distribusi dan pelibatan pemain palo-palo dalam jumlah besar. Bagaimana strateginya? Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh beliau adalah kerja penelitian atau pendataan awal ini sementara cukup sebagai dokumen internal bagi pihak penyelenggara dan tim Indonesiana saja. Nanti bisa dikembangkan menjadi buku. Nah itu Bapak-Bapak dan sekalian menyampaikan apa yang barusan direspon oleh Pak Heru yang karena kendala teknis tidak bisa bergabung. Saya kira itu Pak Dede, silakan dilanjutkan Pak Dede. Iya baik, terima kasih Mas Anton. Saya kira beberapa poin Heru juga mudah dipahami, jadi saya kira bisa dipahami juga oleh teman-teman. Tapi yang Dr. Hadirin, saya ingin mengulas respon Heru yang terakhir karena juga menjadi pikiran saya ya. Kembali lagi soal apa namanya? Oh, Mas Novlan Doda mau bicara ya? Silakan dulu. Angkat tangan kayaknya. Silakan Pak. Oh, belum. Oh, sudah di-unmute Pak. Oke, baik. Apa namanya? Saya kembali ke tadi itu. Beberapa pengalaman kita mobilisasi massa dalam jumlah yang besar serupa salah satunya tentu saja juga adalah pemecahan rekor-rekor muri yang terjadi di mana-mana juga di Indonesia dewasa ini. Itu punya persoalan tersendiri dalam hal pengaturan atau alur masanya gitu ya. Mungkin itu yang perlu difikirkan juga baik-baik oleh teman-teman. Maksudnya difikirkan baik-baik, bukan menimbang apakah jadi atau tidak prinsipnya, tapi menimbang dengan baik bahwa ada prosedur yang harus dipelajari juga, ada semacam pengetahuan yang harus dimiliki juga untuk mengatur ini. Kadang-kadang orang bisa di banyak tempat, misalnya saya punya contoh di Harau dulu, di mana saya juga sempat bekerja gitu misalnya. Waktu itu juga ada pemecahan rekor muri, jumlah jumlah massa yang dimobilisasi itu kurang lebih 5.000 orang. Jadi separuh yang direncanakan oleh teman-teman di Bonebolano. Itu desain alur, kemudian desain penanganan kalau terjadi apa-apa itu sudah dibuat sedemikian rupa, tapi pada hari H ternyata tetap ada beberapa hal yang tidak sempat terfikirkan pada saat perencanaan gitu. Apalagi mengingat bahwa massa yang akan dimobilisasi ini anak-anak ya.
kita bisa pakai cara yang dalam tanda petik represif gitu ya, memperlakukan massa seperti memperlakukan dengan cara yang agak keras, dengan ketat, misalnya dengan memanfaatkan tenaga keamanan atau mendorong guru-guru mereka untuk mengawal. Tetapi karena ini acara kebudayaan, sebenarnya cara-cara serupa itu justru mengkhianati prinsip-prinsip kebudayaan yang ingin kita kembangkan gitu, karena bukan yang semacam itu yang kita harapkan gitu. Maksudnya ketertiban dan kemudian keteraturan itu sesuatu yang merupakan bagian dari pendidikan dan nilai yang tertanam di dalam diri orang. Jadi sebaiknya bukan sesuatu yang dia lakukan karena keterpaksaan atau karena tekanan gitu loh. Jadi saya mau mengingatkan aja bahwa nanti yang dilibatkan adalah peserta didik gitu. Ini anak-anak siswa, mereka punya kecenderungan tertentu. Saya kira Ibu Kadis paham betul gitu. Tapi mohon dengan sangat, karena ini acara kebudayaan dan mungkin akan diliput banyak orang juga gitu, diliput banyak pihak juga. Cara-cara yang dalam tanda petik kurang mendidik, sebaiknya dari awal kita antisipasi untuk tidak digunakan di dalam kegiatan itu nanti. Karena saya melihat dari pengalaman saya gitu, akhirnya gurunya itu menggunakan ancaman untuk menertibkan muridnya gitu loh. Juga di sisi lain ada polisi dan tentara yang ikut mengawal, juga Satpol PP misalnya, dan itu menurut saya, wah ini bukan acara kebudayaan kalau seperti ini gitu. Itu sudah seperti acara obade ketentaraan kalau semua harus dengan cara perintah yang mendikte dan menekan gitu. Itu aja, mau mengingatkan, berbagi pengalaman, karena saya juga pernah terlibat dalam pemecahan rekor dan jumlahnya hanya separuh dari masa yang akan dihadirkan. Nah, kembali lagi, saya kira teman-teman nanti juga bisa berdiskusi setelah ini bahwa ada kemungkinan kita masih akan harus menghadapi, tapi na'udzubillah min zalik, kita semua berdoa agar pandemi segera berakhir gitu. Tapi sebaiknya kita waspada juga atau menyiapkan rencana mendahului seandainya pandemi belum berakhir pada saat pelaksanaan kegiatan nanti. Kira-kira apa plan B yang bisa kita buat untuk kegiatan kita. Jadi mungkin itu perlu dibicarakan oleh tim nanti. Kalau saya pribadi dan juga saya kira kita semua, na'udzubillah, jangan sampai bertambah panjang ini pandemi. Tapi Indonesiana akan selalu mengingatkan bahwa kita harus tetap siaga atas berbagai macam kemungkinan. Salah satu kemungkinan terburuknya adalah pada pelaksanaan festival Polo Palo nanti di tahun 2021, ternyata kita harus tetap masih berhadapan dengan sisa-sisa pandemi, katakanlah begitu, sehingga kita harus menerapkan protokol COVID, dan juga kemudian tentu akan lebih dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan kegiatan secara daring, mengikuti kebijakan yang juga dibuat di dunia pendidikan. Jadi, sekedar cerita teman-teman, di Samosir misalnya, yang sekarang sedang jalan kegiatannya Indonesiana tahun ini, itu kita agak panjang lebar harus berdiskusi, karena sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghimbau agar sekolah-sekolah tetap melaksanakan pendidikan secara daring, teman-teman di Samosir bersikeras menyelenggarakan festivalnya secara offline, secara luring. Nah, kita memberi penjelasan itu nggak mungkin dilakukan. Kenapa? Kita di satu kementerian, di satu atap, masa kebijakannya berbeda? Enggak, kebijakannya akan sama gitu. Jadi oleh sebab itu, belajar dari pengalaman itu, saya kira teman-teman di Bone Bolano, sambil kita semua berdoa bahwa kita akan tetap bisa menyelenggarakan kegiatan festival Polo Palo secara luring, mari tetap menyiapkan rencana cadangan, yaitu seandainya kita harus terpaksa oleh keadaan harus menyelenggarakan festival Polo Palo 2021 secara daring. Itu dari saya, Mas Anton. Jadi mungkin itu yang mau diingatkan oleh Mas Heru. Ada dua. Yang pertama soal mobilisasi massa, dan yang kedua soal antisipasi atas berlanjutnya pandemi.
Begitu dulu Mas Anton, saya kembalikan karena sepertinya ada teman atau bapak-bapak di Bone Bolango yang mau menanggapi. Silakan Bapak, tapi saya mengingatkan kembali bahwa durasi kita untuk Zoom meeting ini hanya 2 jam. Dan kurang lebih sisa yang masih ada kurang lebih sekitar 10 menit. Jadi mohon dipergunakan sisa waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin supaya nanti kita tidak tiba-tiba terputus. Oh ya, Bapak. Kalau gitu mungkin Bu Marni aja disilakan. Mungkin beliau ada satu hal mewakili teman-teman yang lain. Kan, paling tidak untuk mudah-mudahan Bu Marni sudah mendapatkan gambaran apa yang akan segera dilakukan di Bone Bolango. Ya, silakan Ibu Marni atau Bu Kadis. Masih bergabung kah? Masih beliau menyimak dari tadi kok. Ya. Silakan Ibu. Saya dari tadi menyimak terus dan mengikuti perkembangan dialog. Ya, sambil silakan, saya Bu. mencatat karena mungkin setelah ini memang cukup banyak juga yang harus kami tindak lanjuti sekaligus pekerjaan rumah bagi kami agar Indonesia ini benar-benar sukses dan bukan hanya produknya Bone Bolango, tapi ini Indonesia kita akan bisa mempromosikan polo-polo ini sampai ke tingkat nasional bahkan sampai internasional. Kalau di Aceh ada tari saman, mereka bisa mengklaim bahwa mereka adalah provinsi yang punya tari saman. Kalau Palu, mereka mengklaim bahwa mereka yang punya perkusi. Maka kami juga, insya Allah kami akan mengklaim bahwa Bone Bolango lah yang akan punya polo-polo di Indonesia ini. Itu mungkin tujuan kami. Dan memang ini obsesi kami begitu besar, Pak, untuk bisa mencapai ini. Dan tentunya berbagai saran dari Pak Dede, dari Pak Heru, dari semua teman-teman yang dari kementerian, ini semuanya kami akan akomodir. Yang pertama, segala proses yang akan dibuat oleh Pak Hian selaku maestro, Pak Hian selaku pelatih, dan memang juga seorang pengrajin, pembuat polo-palo. Ini istilahnya kami akan membuat kayak rekam jejak begitu, Pak. Kami akan menulis semua yang ada kaitan dengan apa yang telah dibuat sampai kita pada titik puncak pada Indonesiana. Kemudian yang berikut juga karena tadi memang di samping ada 2 hal, yaitu polo-palo akan menjadi sebuah hal yang akan kami buatkan rekor muri, tapi kami juga punya, dalam tanda kutip, kami juga bukan hanya itu saja, tapi ini bagaimana ekosistem polo-palo ini akan bisa merebak dan ini akan bisa bermanfaat dampaknya untuk semua lintas sektor. Yang pertama untuk mereka masyarakat yang ekonominya sebagai pengrajin, itu kami akan angkat mereka menjadi pengrajin yang nantinya bisa menaikkan ekonomi kreatifnya, yang dalam notabene kami harus bekerja dengan Dinas Pariwisata dalam ekonomi kreatif. Yang kedua juga budidaya polo-palo, karena tadi yang sempat dikhawatirkan apakah polo-palo akan bisa lestari karena bahan bakunya kurang. Itu kami menjamin karena kami sudah ada kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk budidaya bambu di Kabupaten Bone Bolango ini tetap akan kami lestarikan. Kemudian yang ada kaitannya dengan menggait, kami akan bekerjasama dengan pihak UNG, dengan sentra Tasik. Nah, kalau kami lihat dari leading sektor yang dikemukakan tadi, baik itu dari beberapa OPD terkait, dari lembaga, dari institusi, sepertinya kami di sini sudah dikatakan sudah sangat siap, Pak. Mungkin apa yang kami katakan siap pada hari ini, mungkin ini karena kita hanya virtual, Bapak-Bapak dari kementerian akan memvisitasi, akan melihat apa benar ya kata-katanya Ibu Kadis, katanya Pak Hugen, Pak Hian, kata-katanya Pak Rahim, Pak Muraji. Oleh karena itu, ini saya sudah mencatat, Pak. Ini begitu banyak yang saya tulis. Tadi saya nyimak sambil menulis juga, Pak. Jadi, insya Allah, Pak, kami yakin, insya Allah, dan kami juga mohon dukungan setelah virtual ini. Mungkin ini tidak terhenti pada virtual. Mungkin kami akan ada menyampaikan ide kami atau ada hal-hal yang tidak jelas. Kami mohon petunjuk selanjutnya agar ini juga sama-sama dari pihak kementerian, dari kurator, dari pihak teknisinya, dari semua yang ada kaitan dengan Indonesiana ini sama-sama akan kita keroyok Indonesiana ini menuju sebuah Indonesiana yang benar-benar sukses di dalam Festival Polo-Palo. Sekian, Pak. Amin, Bu. Amin. Pak Anton, mungkin saya mau mengingatkan bahan diskusi kita minggu depan itu ada 2, Bu Marni dan teman-teman semua. Yang pertama adalah tim kerja, bayangan soal tim kerja atau tim pelaksana. Yang kedua adalah gambaran kasar postur RAB kegiatan. Jadi postur lebih pada
pada ininya. Belum, sebenarnya bagi kita belum akan, yang paling penting belum angka-angkanya, Bu, tetapi sudah terbayangkan posturnya. Jadi sudah ada pembagian beban, sudah terbayangkan pihak-pihak mana saja yang akan menanggung beban-beban tersendiri, sehingga sebagai sebuah platform gotong royong dia sudah tampak benar-benar sebagai platform, bukan sekedar istilah gitu, Bu. Jadi dua hal itu yang akan menjadi bahan diskusi kita minggu depan ya, Bu ya. Yang pertama adalah soal tim kerja, dan yang kedua soal postur anggaran. Oke, itu aja Pak Anton, mau mengingatkan itu. Ya, terima kasih Pak Dede. Dari Pak Heru ada tambahan lagi ini. Selain apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dede tadi, beliau juga minta disiapkan untuk tayangan sampel dari Pulau Palu. Karena mungkin belum ada gambaran mengenai seperti apa Pulau Palu ini. Ya, ya. Kemudian juga sekiranya perlu diskusi lebih lanjut dengan beliau berkenan untuk disampaikan informasi tentang WA-nya. Jadi mungkin saya bisa bacakan nomor WA-nya Pak Heru. Jadi nanti kalau teman-teman dari Bone Bolano ini mau menghubungi beliau, silahkan saja. Beliau bisa dihubungi di 0821 303 51105. Silahkan Bapak Ibu dari Bone Bolano apabila nanti akan langsung berkomunikasi dengan beliau. Juga kalau sekiranya ada permintaan terkait dengan postur tim kerja seperti apa, nanti akan kami kirimkan terkait dengan PowerPoint pengantar Indonesiana yang tadi sempat ditayangkan, sehingga nanti Bapak dan Ibu di Bone Bolango ini sudah ada gambaran tentang tim kerjanya seperti apa. Saya kira itu Pak Dede yang bisa kita simpulkan untuk diskusi yang kedua pada siang menjelang sore hari ini. Demikian Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin untuk menutup Lokakarya di hari kedua ini. Saya atas nama teman-teman teknis mengucapkan terima kasih atas sumbang saran, atas kontribusi Bapak dan Ibu sekalian, baik tim narasumber maupun rekan-rekan kami yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan kata atau tingkah laku kami yang tidak berkenan. Dan terakhir kami mohon diisikan untuk absensinya. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.